Naren sangat terpukul setelah menyadari bahwa dia tidak bisa melihat. Kemudian Naren berusaha meyakinkan diri bahwa dia akan segera pulih dengan pengobatan terbaik. Namun hasil menyatakan bahwa cedera yang dialami oleh Naren bisa menjadi kebutaan permanen. Sementara itu Kemal tak sanggup memberi informasi tersebut kepada Naren. Namun Naren menyadari diagnosa yang dikatakan oleh dokter sehingga membuatnya sangat sedih. Kemudian Kemal segera menyelamatkan Naren dari jalanan lalu membawanya pulang ke rumah. Naren menolak bantuan dari orang lain karena dia ingin melakukan segala sesuatu sendiri. Sementara itu semua orang menangis melihat kondisinya apalagi saat Masal meminta penilaian untuk hasil lukisan. Kemudian Naren bercerita tentang kronologi kecelakaan yang dia alami sehingga membuat Kumru ketakutan. Namun Kumru mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia bukan penyebab dari kecelakaan yang menimpa kakaknya. Sementara itu Masal menyadari kondisi Naren sehingga dia mulai banyak bertanya. Namun Kemal malah menyinggung hati Masal sehingga Naren memutuskan untuk berbicara dengan putrinya. Kemudian Naren memberitahu Masal bahwa dia tidak bisa melihat karena matanya sedang sakit. Masal pun menghibur Naren sambil memberi harapan untuk kesembuhannya. Emir teringat ucapan Feride sehingga memutuskan untuk memberikan cuti sementara waktu setelah kematian kakaknya. Kemudian Melike menyampaikan informasi tersebut namun Feride menolak dan memilih melakukan pekerjaan lain untuk melupakan kesedihan. Sementara itu Emir mulai menyelidiki latar belakang kehidupan Feride beserta keluarganya. Kemudian informan memberitahu Emir bahwa Feride tidak memiliki saudara laki-laki. Nyonya Kafidan menghubungi Feride untuk mengetahui kabar tentang cucunya. Kemudian Feride memutuskan pergi ke penjara untuk menebus kerinduan Kafidan. Namun Emir mencurigai gerak-gerik Feride sehingga dia mengikutinya. Kemudian pengendara lain menghalangi jalan Emir sehingga kehilangan jejak Feride. Sementara itu pria yang akan dijodohkan kepada Feride menjadi terobsesi ingin memilikinya. Namun Songgul ketahuan menyembunyikan uang untuk operasi suaminya. Kemudian Resid mengancam akan menceritakan penipuan Songgul kepada Feride jika tidak memberitahu informasi tentang keberadaannya. Nyonya Kafidan sangat senang karena bisa mencium aroma cucunya lewat pakaian yang dibawa oleh Feride. Namun Feride mengeluhkan sikap Emir dan merasa lelah karena telah menyembunyikan identitas aslinya. Kemudian Nyonya Kafidan menceritakan kematian Raihan yang membuat putranya menjadi pemarah. Raihan bisa selamat dari luka tembak namun Raihan memilih melahirkan anaknya sehingga Emir kehilangan kepercayaan pada hidup dan orang lain. Sementara itu Resid melihat Feride bersama Emir sehingga dia mengira bahwa mereka sepasang kekasih. Setibanya di rumah Feride melakukan panggilan video dengan Nyonya Kafidan yang sangat ingin melihat cucunya. Namun tiba-tiba Emir datang sehingga Feride menjatuhkan ponselnya. Kemudian Emir meminta tolong kepada temannya agar menyelidiki segala sesuatu tentang Feride. Keesokan harinya Emir ke rumah Kemal untuk mengunjungi Naren sambil menghiburnya. Kemudian Masal menyambut kedatangan Emir sambil bertanya soal bayinya sehingga membuat keadaan menjadi canggung. Setibanya di rumah Emir meminta Feride untuk membersihkan kantor sambil menginterogasi latar belakang keluarganya. Namun Melike datang meminta Feride karena bayinya menangis. Kemudian Emir mendapat informasi bahwa Feride tidak memiliki keluarga dan alamat rumahnya tidak jelas. Sementara itu Tuan Hikmet menghampiri Feride yang sedang bermain bersama cucunya. Kemudian Tuan Hikmet menggendong bayinya sambil berbela-sungkawa kepada Feride. Namun ponsel Tuan Hikmet berdering lalu dia meletakkan cucunya di kamar Emir sehingga membuat Emir sangat marah. Kemudian Emir melampiaskan amarahnya dengan kembali melakukan pertarungan. Namun Resid menggantikan pegulat yang akan melawan Emir. Sementara itu Emir berhasil mengalahkannya sehingga Resid bersumpah akan balas dendam kepada Emir dan keluarganya.
Keesokan harinya Rashid membawa paksa Feride dari rumah Tarhun. Namun Feride jatuh pingsan sehingga dia kabur karena takut melihat Emir datang. Kemudian Emir membawa Feride ke rumah sakit sehingga dokter menyarankan Feride agar menginap untuk memulihkan kesehatannya. Namun mereka memutuskan untuk pulang sehingga Emir membawa Feride ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu Feride merasa tidak nyaman karena takut ketahuan oleh orang-orang di rumah. Keesokan harinya Emir meminta Feride untuk tetap tinggal di kamar sampai jam 10 pagi sesuai saran dokter. Namun Oya memergoki Feride sehingga dia merasa curiga apalagi Oya menemukan anting di kamar Emir. Sementara itu Feride menyadari bahwa antingnya terjatuh lalu dia segera mencarinya. Kemudian Oya menunjukkan anting Feride sambil mempertanggungjawabkan kebohongannya. Namun Emir menyelamatkan Feride dari bibinya dengan berbohong tentang anting tersebut. Sementara itu Feride sangat panik karena Emir sedang menyelidiki alamat Rashid. Kemudian Feride menemui Rashid untuk memberitahu bahwa dia menolak perjodohan mereka. Namun Emir datang menyerang saat Rashid sedang bercerita tentang penipuan kakak iparnya. Sementara itu Rashid memberitahu Emir bahwa dia datang untuk menemui tunangannya. Kemudian Feride memberitahu Emir bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Namun Emir malah memperingatkan Feride untuk memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan agar tidak membawa masalah ke dalam keluarganya. Sementara itu Feride mendapat teror dari Rashid dengan bukti surat dan foto di penjara. Kemudian Feride mengusir Rashid agar tidak membuat masalah di tempat kerjanya. Namun Rashid membawa paksa Feride untuk yang kedua kalinya sehingga membuat Emir sangat geram. Kumru sangat panik melihat Masal memiliki mutiara yang jatuh dari gaun pengantin milik Narin lalu mengambilnya. Namun Munefer menemukan mutiara itu sehingga mengingat kronologi kecelakaan yang dialami putrinya. Kemudian Munefer mencocokkan mutiara itu dengan gaun milik Narin. Munefer pun sangat terkejut apalagi dia menemukan foto Kumru memakai gaun pengantin. Kemudian Kumru mengakui semua itu sambil meyakinkan bahwa dia bukan penyebab kecelakaan yang dialami kakaknya. Sementara itu Kemal mendapat informasi soal pengobatan Narin yang beresiko karena mengalami kerusakan cukup parah. Kemudian Kemal memutuskan untuk melanjutkan pernikahan mereka. Namun Kumru berniat menghancurkan hubungan mereka dengan dokumen yang disembunyikan oleh Kemal. Sementara itu Kemal meyakinkan Narin bahwa dia akan segera pulih karena banyak dokter ahli yang akan membantunya. Munefer pun sangat marah kepada Kumru karena telah melewati batas dengan banyak menimbulkan masalah. Kemudian orang-orang di rumah mulai bersiap untuk pesta pernikahan Kemal dan Narin. Namun Kumru membuat Narin sedih dengan berkata hal buruk tentang penglihatannya saat Narin memakai gaun pengantin. Narin pun terus memikirkan kata-kata Kumru sehingga memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Oya memperhatikan setiap langkah Feride yang mencurigakan setelah kepergok keluar kamar Emir. Kemudian Oya mengusir Feride sambil menegaskan bahwa pria kaya jatuh cinta kepada pengasuh hanya ada di film. Sementara itu Rashid memanfaatkan situasi Feride dengan membawanya ke rumah yang jauh dari keramaian. Kemudian Rashid mengatur makan malam dan berencana menikahi Feride. Namun Feride menolak lalu dia menghubungi polisi. Sementara itu Rashid memergoki Feride sehingga mengurung dan mengambil ponselnya. Kemudian Feride berhasil mengambil ponselnya di dalam laci lalu dia mengirim pesan kepada Emir untuk meminta tolong. Namun Rashid memergoki Feride sehingga dia memutuskan untuk menjebak Emir sambil balas dendam. Sementara itu Feride berhasil melepaskan ikatan di tangan lalu membalut luka Emir menggunakan madu. Kemudian mereka berhasil membuka pintu sehingga Feride berlari keluar untuk meminta tolong. Namun Feride melihat Rashid datang lalu bergegas membuka ikatan rantai di tangan Emir.
Sementara itu Rashid menggagalkan rencana kabur mereka dan berniat menikahi Feride dengan paksa. Kemudian Feride berhasil kabur namun terjebak di jalan buntu. Lalu Emir segera menyelamatkan Feride sedangkan Rashid terjatuh dari jurang. Setibanya di rumah mereka masuk lewat pintu kamar Emir agar tidak ketahuan oleh orang-orang. Namun Oya merasa curiga karena melihat mereka muncul dan hilang secara bersamaan. Kemudian Oya mengusir Feride namun Emir menentang keputusan bibinya.